Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedontian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patricia Febriola Sitorus. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang potensi pariwisata di Desa Bongo. Desa Wisata Bongo merupakan salah satu desa yang unik di Gorontalo, Sulawesi Utara. Kenapa desa ini disebut unik? Karena desa ini diapit oleh dua bentang lahan, yaitu Bukit Kars Besar yang biasa disebut Gunung Tidur dan Teluk Tomini yang membiru. Arti kata Bongo sendiri berasal dari bahasa Gorontalo yang artinya buah kelapa. Sebagian besar masyarakat yang berada di Desa Bongo berprofesi sebagai nelayan. Desa ini juga dikenal dengan tradisi tuah dalam bentuk upacara walimah yang dilaksanakan setiap Maulid Nabi Muhammad SAW. Mengiring tradisi tersebut, seluruh masyarakat mengarak kue kolombengi ke masjid dan dibagi kepada masyarakat yang hadir. Masyarakat Desa Bongo juga dikenal dengan kereligiusannya, dengan yang kental dengan nilai-nilai agama Islam. Di desa ini terdapat pesantren alam yang namanya Buboh atau yang dikenal Bubohu yang didirikan oleh Yosef Tahir Ma'ruf yang lebih dikenal dengan sebutan Yotama. Di desa wisata Bongo juga terdapat Wombohe atau yang dikenal pondok dengan ciri khas kolam renang yang jernih. Dan di bagian bawah pondok memiliki ruang terbuka yang digunakan untuk bercengkrama sambil menikmati udara segar. Dan sementara di bagian atasnya dapat digunakan untuk beristirahat. Fosil-fosil kayu yang berusia jutaan tahun juga bisa disaksikan di Desa Bongo ini. Fosil tersebut adalah uratan perjalanan alam Gorontalo. Pengunjung bisa melihat langsung ribuan fosil dan menyerap informasi tentang benda yang berada di Desa Bongo tersebut. Kemudian saya akan membahas tentang potensi wisata alam yang ada di Desa Bongo. Yang pertama ada potensi wisata alam, aktivitas alam pegunungan di Desa Bongo, Kecamatan Batuda, Pantai, Kabupaten Gorontalo, merupakan pegunungan tempat aliran sungai bawah tanah yang cukup banyak. Keindahan alam pegunungan menjadi modal bagi pengembangan pariwisata di Desa Bongo. Para wisatawan berkesempatan menambah pengalaman mereka dengan melakukan hiking dan rekreasi alam lainnya di pegunungan. Yang kedua, ada aktivitas pertanian. Kegiatan atau aktivitas pertanian yang ada di Desa Bongo bukan merupakan mata pencarian utama bagi masyarakat Desa Bongo. Aktivitas yang dilakukan adalah jenis pertanian lahan kering. Kegiatan pertanian merupakan daya tarik wisata selain potensi ekologis. Kegiatan pertanian di Desa Bongo masih menggunakan cara-cara yang tradisional,
Misalnya dengan menggunakan cangkul untuk mengerjakan kebun dan lahan-lahannya. Ketiga, ada aktivitas nelayan. Aktivitas nelayan merupakan mata pencarian utama bagi masyarakat Desa Bongo. Dengan potensi laut dan pantai Dulanga merupakan sumber daya andalan bagi masyarakat di Desa Bongo. Pantai Dulanga ini mempunyai pasir putih dan ombak yang tenang karena pantai Dulanga berada di Teluk Tomini. Wisatawan juga bisa melakukan kegiatan snorkeling di pantai karena memiliki laut yang tenang dan dapat menikmati keindahan laut juga. Kemudian ada potensi sumber daya buatan. Potensi sumber daya buatan yaitu Masjid Walimah Emas dan Bentang Alam. Masjid Walimah Emas ini terletak di atas bukit dengan pemandangan laut Teluk Tomini yang indah. Masjid ini dibangun pada tahun 2007 oleh Yayasan PKBM Yotama dan juga dapat menampung 99 orang jamaah. Bentuk masjid ini merupakan campuran arsitektur modern dengan mencampurkan budaya lokal dari masyarakat yang berada di Desa Bongo. Kemudian ada potensi sumber daya buatan, yaitu Museum Goa dan Museum Batu. Museum Goa saat ini dimanfaatkan sebagai museum batu, dan selain itu ada beberapa buku peninggalan sejarah di Desa Bongo. Museum ini berada di tengah-tengah tempat tujuan wisata di Desa Bongo. Tepatnya berada di Komplek PKBM Yotama. Ya, ada potensi budaya. Potensi budaya di Desa Bongo ada 4. Yang pertama, budaya dipilih atau yang disebut dengan zikir dalam bahasa daerah Gurun. Berbagai jenis tarian tradisional yang ada di Desa Bongo seperti tarian Longgo, Tulai Bala atau seni tari bela diri, dan budaya ini juga biasanya dapat disaksikan pada saat penyambutan tamu spesial seperti pejabat atau tamu agung. Kedua, ada tarian soran, saronde, dan tindi. Tarian ini biasa dipentaskan pada upacara adat pernikahan dan dipersembahkan khusus untuk pengantin pria dan wanita pada 8 malam peminangan. Tarian ini adalah tarian adat dan wajib bagi kedua mempelai untuk memperagakan pada saat acara pernikahan. 3. Ada atraksi budaya Walimah. Tradisi ini merupakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriyah atau setiap tahun dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari dalam kalender Masehi. Dan yang terakhir adalah potensi budaya pasar tradisional. Pasar ini merupakan pasar subuh tradisional dan masih menggunakan sistem barter. Sistem ini menarik bagi para wisatawan yang ingin menikmati belanja
tanpa menggunakan pembayaran dengan uang tunai, melainkan dengan menukarnya dengan barang-barang mereka. Dan dan di sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang fasilitas pendukung pariwisata yang berada di Desa Bongo. Adapun fasilitas pendukung di Desa Bongo yaitu dengan perkembangan destinasi pariwisata sangat dipengaruhi oleh beberapa fasilitas, di antaranya fasilitas pendukung seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Adapun fasilitas pendukung adanya sebuah sekolah menengah kejuruan pariwisata atau SMK, dan fasilitas pendukung lainnya adalah lahan parkir yang luas dengan daya tampung hampir 300 jenis kendaraan roda 2 dan roda 4, dan memiliki fasilitas toilet juga. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk menikmati perjalanan wisata ke Desa Bongo. Berdasarkan potensi alam dan budaya yang dimiliki Desa Bongo, kunjungan wisatawan dengan tujuan menikmati potensi yang masih alami semakin meningkat. Yang terakhir ada aksesibilitas. Aksesibilitas yang ada di Desa Bongo merupakan salah satu aspek yang penting seperti jalan yang menuju ke Desa Bongo yang dapat ditempuh hanya melalui dua arah, yaitu jalur timur dan jalur utara. Dari jalur timur tersebut menuju ada juga jalan yang menuju pusat pemerintahan desa dengan dusun-dusun yang ada di wilayah Desa Bongo. Sebagian besar jalannya beraspal. Namun di jalur utara yang ke Desa Uhadah dan Desa Bongo mengalami kerusakan yang cukup parah dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk segera dilakukan perbaikan. Kerusakan jalan tersebut membuat terganggunya kenyamanan perjalanan oleh wisatawan yang menuju ke Desa Bongo. Oke, hanya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, maaf, dan terima kasih.